Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Elfrida Ibowo dengan NIM D1041201058. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis dan perancangan sistem. Adapun materi yang akan dibahas ada dua. Yang pertama, pengertian analisis dan perancangan sistem, yaitu ada analisis dan juga desain. Kemudian materi kedua, metodologi pengembangan sistem. Terdapat 6 pembahasan atau 6 tahapan yang akan dibahas. Kita langsung saja pada materi pengertian analisis dan perancangan sistem. Analisis sistem didefinisikan sebagai bagaimana cara memahami dan menspesifikasi dengan detail apa yang harus dilakukan oleh sistem. Sistem desain diartikan sebagai menjelaskan dengan detail bagaimana bagian-bagian dari sistem informasi diimplementasikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa analisis dan desain sistem informasi atau ANSI sebagai proses organisasional kompleks di mana sistem informasi berbasis komputer diimplementasikan. Atau juga dapat kita definisikan sebagai proses penguraian suatu pokok dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam sebuah entitas atau guna mencari indikasi komponen dan unsur-unsur penting dalam membangun sebuah sistem informasi. Analisis untuk mendefinisikan masalah atau from requirement to specification. Sedangkan desain untuk memecahkan masalah atau from specification to implementation. Adapun beberapa alasan spesifik mengenai mengapa urutan tahapan ANSI ini menjadi penting. Yang pertama, yaitu kesuksesan suatu sistem informasi tergantung pada analisis dan perancangan yang baik. Yang kedua, metode ANSI merupakan metode yang cukup lama dipakai untuk membangun perangkat lunak yang konvensional. Sedangkan yang ketiga adalah alasannya ANSI menawarkan profesi baru sebagai seorang analisis yang tentunya akan berperan penting di dalam dunia IT. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu metodologi pengembangan sistem. Dalam metodologi ini terdapat 6 tahapan. Yang pertama, identifikasi dan seleksi proyek. Kedua, inisiasi dan perencanaan proyek. Yang ketiga, tahapan analisis. Keempat, tahapan desain. Kelima, implementasi. Dan yang keenam, pemeliharaan. Nah, tahapan ini dapat juga disebut dengan System Development Life Cycle atau SDLC. Kita masuk pada pembahasan tahapan yang pertama, yaitu identifikasi dan seleksi proyek. Langkah pertama dalam SDLC meliputi mengidentifikasi proyek-proyek yang potensial. Potensi dari proyek yang dimaksud adalah seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh, durasi waktu yang tersedia, dan apakah sumber daya yang dimiliki mampu untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, melakukan klasifikasi dan ranking proyek. Jika pada saat bersamaan ada beberapa proyek yang harus dikerjakan sekaligus, maka diperlukan kita membuat klasifikasi dan ranking proyek. Dari proyek yang paling layak untuk dikerjakan sampai proyek yang dirasa tidak menguntungkan jika dikerjakan. Yang ketiga, memilih proyek untuk dikembangkan. Jika klasifikasi dan ranking telah ditetapkan, maka selanjutnya adalah menentukan proyek yang harus kita kerjakan. Adapun sumber daya yang terlibat adalah pengguna, analisis sistem, dan manajer yang mengkoordinasi proyek. Nah, tahapan ini akan menghasilkan laporan kelayakan yang berisi definisi masalah dan rangkuman tujuan yang ingin dicapai dari proyek yang dipilih. Tahapan yang kedua adalah inisiasi dan perencanaan proyek. Pada tahapan ini, proyek SI yang potensial dijelaskan dan argumentasi untuk melanjutkan proyek dikemukakan. Tahapan ini juga menentukan secara detail mengenai rencana kerja yang harus dikerjakan, durasi yang diperlukan masing-masing tahap, sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras, maupun finansial yang diestimasi. Kesalahan pada tahap ini akan mengakibatkan keuntungan yang diperoleh tidak maksimal, bahkan bisa mengakibatkan kerugian. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan analisis. Tahapan analisis adalah tahapan di mana sistem yang sedang berjalan dipelajari dan sistem pengganti akan diusulkan.
Tahapan ini mendeskripsikan sistem yang sedang berjalan, masalah dan kesempatan didefinisikan, serta direkomendasi umum untuk bagaimana memperbaiki, meningkatkan, atau mengganti sistem yang sedang berjalan diusulkan. Adapun tujuan utama dari fase analisis ini adalah untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis atau business need dan persyaratan proses dari sistem yang baru. Aktivitas utama dari tahapan analisis ada 5. Yang pertama, pengumpulan informasi. Kedua, mendefinisikan sistem requirement. Ketiga, memprioritaskan kebutuhan. Keempat, menyusun dan mengevaluasi alternatif. Dan yang kelima, mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen. Lanjut pada tahapan desain. Tahapan desain adalah tahapan mengubah kebutuhan yang masih berupa konsep menjadi spesifikasi sistem yang real atau nyata. Dibagi menjadi 2, yaitu desain logis dan desain fisik. Dalam desain logis, semua fitur-fitur fungsional dari sistem dipilih dari tahapan analisis, kemudian dideskripsikan terpisah dari platform komputer yang nanti digunakan. Nah, dalam desain logis ini terdapat beberapa dokumen yang dihasilkan, diantaranya dokumen model data, model proses, rancangan tabel, hierarki antar modul, sampai dengan desain antarmuka dari sistem yang akan dibuat. Hasilnya ada 2, yaitu deskripsi fungsional mengenai data dan proses yang ada dalam sistem baru, kemudian deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem yang meliputi input, output, dan proses. Sedangkan desain fisik ini sendiri diubah ke dalam detail spesifikasi logis, diubah ke dalam detail teknologi, di mana pemrograman dan pengembangan sistem dapat diselesaikan. Hasilnya ada 2. Yang pertama, deskripsi teknis mengenai pilihan teknologi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Kemudian deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem meliputi modul-modul program, file, sistem jaringan, dan sistem perangkat lunak. Aktivitas utamanya ada 7. Yang pertama, merancang dan mengintegrasikan jaringan. Kedua, merancang arsitektur aplikasi. Ketiga, mendesain antarmuka pengguna. Keempat, mendesain sistem antarmuka. Yang kelima, mendesain dan mengintegrasikan database. Keenam, membuat prototipe untuk detail dari desain. Dan yang ketujuh, mendesain dan mengintegrasikan kendali sistem. Tahapan yang kelima yaitu implementasi. Ada 2, yaitu testing dan instalasi. Dalam testing, menguji hasil kode program yang telah dihasilkan dari tahapan desain fisik. Nah, tujuan pengujian ada 2, baik yaitu dari sistem pengembang dan juga dari sistem pengguna. Nah, dari sisi pengembang ini harus menjamin kode program yang dibuat supaya bebas dari kesalahan sintaks maupun logika. Sedangkan dari sisi pengguna, program yang dihasilkan harus mampu menyelesaikan masalah yang ada pada klien, dan sistem baru harus mudah dijalankan dan dipahami oleh pengguna akhir. Sedangkan instalasi sendiri, setelah program lulus uji coba, maka perangkat lunak dan perangkat keras akan diinstal pada organisasi atau perusahaan klien dan secara resmi akan dimulai. Tahapan yang keenam adalah pemeliharaan. Sistem secara sistematis diperbaiki dan ditingkatkan. Hasil dari tahapan ini adalah versi baru dari perangkat lunak yang telah dibuat. Perbaikan yang dilakukan pun tingkatnya bisa sangat variatif, mulai dari memperbaiki program yang crash hingga berfungsi kembali, sampai pada penambahan modul program yang baru sebagai jawaban atas berubah kebutuhan pengguna. Maka selesailah penjelasan saya mengenai materi analisis dan perancangan sistem. Maaf jika ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.